Oke teman-teman, kita mau panen dapnia kita hari ini sebagian ya. Saya mau coba panen yang ukuran besar aja deh. Yang kecil-kecil biar berkembang dulu ya. Ini serokannya agak cukup besar ya. Jadi kalau dapnia yang kecil nih kayaknya bisa lewat ya. Oke teman-teman, saya mau ngasih lihat nih teman-teman ya. Jadi di sini dapnia yang saya punya ini di depan rumah ya. Di depan rumah nih, di depan ya. Di halaman depan. Nah, saya mau serok. Saya mau kasih lihat ke teman-teman. Ini warnanya agak sedikit berbeda ya dengan nanti dapnia saya yang saya taruh belakang teman-teman. Nah nih kelihatan ya teman-teman ya, ini warnanya dia agak kemerah-merah mudaan ya. Ya, jadi warnanya kayak putih kemerah, jadi merahnya nggak kelihatan banget, agak-agak putih ya di sini ya, makanya tidak terlalu terlihat nih. Ini udah sebagian saya panen ya tadi, jadi nggak terlalu banyak nih. Jadi udah sebagian saya panen sebelum saya bikin konten. Nah ini teman-teman bisa lihat tuh warnanya ya, jelas di sini dia warnanya tidak terlalu merah teman-teman, kelihatan tuh ya. Saya mau kasih lihat membandingkan dengan yang di belakang rumah yang warnanya lebih merah. Nah kita coba ke belakang rumah ya teman-teman ya. Oke, nah ini sekarang saya udah di belakang rumah teman-teman. Saya mau serok ya, ini warnanya kelihatan di sini. Ini kelihatan ya, ini kan warnanya agak-agak kemerah-merah mudaan ya. Kita coba ya teman-teman ya. Oke, kita serok ya. Dia mau pesen 3 sendok teman-teman, ada Pak dosen ya. Tuh kelihatan, teman-teman bisa lihat perbedaannya antara dapnia yang tadi dari depan warnanya keputih-putihan ini dengan yang saya baru ambil dari belakang ya. Beda jauh ya teman-teman ya, warnanya merah ya. Kita lihat, saya mau panen yang ukuran besar aja teman-teman, biarin yang kecil-kecil biar berkembang ya. Lihat merah semua ya. Ya, ya tuh. Nah udah banyak nih, udah lumayan banyak nih, kayaknya 3 sendok udah dapet nih kayaknya. Mau buat ikan saya juga deh, sebagian saya mau panen ya. Kayak ini teman-teman bisa lihat ya, ini saya panen yang ukuran besar aja. Nah kita mau bahas nih ya, kenapa ya kok warnanya bisa berbeda gitu teman-teman. Saya pernah sih bikin video ini di konten YouTube saya tahun 2018 apa 2019 ya, teman-teman bisa cek nanti, atau nanti saya coba lampirkan ya video pembahasannya. Jadi salah satunya teman-teman, kenapa kok warna dari dapnia atau moina atau kelompok kutu air itu bisa berbeda ya. Itu kan sebenarnya karena dari warna, mulai dari warna ya, warna pembentuk tubuhnya teman-teman. Jadi macam-macam sih sebenarnya. Jadi salah satu penyebabnya adalah makanan. Jadi penyebab salah satunya adalah makanan. Kan makanan yang saya gunakan bisa berbeda-beda ya. Gitu. Kadang saya macam-macam sih. Kadang saya kasih air beras, kadang-kadang saya kasih ragi ya kan. Jadi salah satu faktor penyebabnya makanan. Jadi kalau kita ngasih makanannya sama terus, biasanya nanti terpengaruh ke warna mereka yang ya jadi sama gitu. Jadi saya pernah ngebahas ya, saya agak-agak lupa ya. Jadi kalau dikasih bakteri warnanya seperti apa, kalau dikasih ragi warnanya seperti apa, kalau kita kasih alga warnanya seperti apa. Jadi faktor makanan yang pertama ya, bisa cek di video saya sebelumnya. Yang kedua adalah faktor keadaan lingkungan teman-teman, keadaan airnya gitu, faktor keadaan airnya ya. Jadi air ini berisi apa ya kan, kandungannya juga sangat berpengaruh sama warna si kutu air itu ya. Salah satunya adalah dari keadaan oksigen teman-teman, kandungan oksigen ya. Mungkin mirip dengan manusia ya teman-teman ya. Jadi kalau manusia itu kan kalau biasanya orang-orang yang tinggal di dataran tinggi itu karena kadar oksigennya lebih rendah. Di dataran tinggi kan kadar oksigen lebih rendah ya, otomatis penangkap oksigennya yaitu hemoglobin ya yang ada di sel darah merah yang bikin darahnya berubah jadi berwarna merah ya. Jadi hemoglobinnya biasanya lebih banyak. Jadi kalau orang-orang di dataran rendah mungkin 4,5 juta per cc ya. Mungkin kalau orang di dataran tinggi bisa 5 juta atau mungkin lebih dari 5 juta per cc jumlah sel darah merahnya. Tapi kalau orang itu sudah tinggal di tempat yang dataran rendah lagi, biasanya jumlah sel darah merahnya akan normal gitu ya. Karena kalau dia ada di lingkungan yang tadi saya bilang kekurangan oksigen ya di atas, otomatis dia perlu banyak penangkap oksigen yaitu sel darah merah. Dan ini pun yang terjadi sama dapnia dan moina teman-teman. Jadi kalau kita taruh di tempat yang kadar oksigennya kurang atau lebih sedikit, kemungkinan dia akan berusaha membentuk hemoglobin dalam jumlah lebih banyak gitu. Jadi warnanya akan nampak merah gitu. Jadi warnanya bisa merah atau berbeda, atau mungkin merah pucat atau mungkin keputihan, itu bergantung satu karena makanan
Ya, yang kedua karena faktor lingkungan. Salah satunya adalah oksigen yang akan mempengaruhi pembentukan hemoglobin. Terus yang bagus yang mana? Ya kalau secara logika sih yang HB-nya lebih banyak lebih bagus dong secara logika gitu ya. Tapi kalau kalau misalnya ngomongin dia lebih bagus yang mana di alam ya, seharusnya sih yang lebih berkamuflase sama lingkungan lebih bagus. Jadi kalau warnanya cocok sama lingkungan ya itu lebih bagus gitu. Kayak misalnya nih, misalnya ini saya ada di tempat yang seperti ini. Ini kan warnanya agak kecoklatan ya. Warnanya agak kecoklatan karena deket dengan ini ada daun ketapang ya. Kadang pada masuk ke sini ada dedaunan yang masuk. Warnanya kan lebih coklat ya. Kalau dia warnanya lebih coklat, otomatis Daphnia yang berwarna lebih merah itu akan lebih bagus karena dia akan berkamuflase dengan lingkungan gitu. Jadi dia nggak akan mudah untuk ditangkap sama predator. Misalnya di sini masuk katak. Yang sering masuk ke sini biasanya katak, teman-teman. Katak misalnya, atau kita taruhin ikan misalnya, otomatis yang berwarna lebih merah akan lebih cocok di sini gitu ya. Tapi kalau saya pakai di tempat saya yang di depan rumah itu kan tadi warnanya agak-agak putih ya, jernih airnya ya, agak jernih ada putih, otomatis Daphnia yang berwarna lebih putih itu lebih cocok gitu. Jadi warna merah atau keputihan itu yang paling bagus kalau menurut mereka adalah yang paling bagus buat berkamuflase sama lingkungan. Karena kalau mereka warnanya mirip dengan lingkungan, otomatis mereka tidak akan mudah ditangkap oleh predator. Itu kalau dari sisi keuntungan si Daphnianya itu. Tapi kalau dari kita ya jelas dong, kita lebih suka yang warnanya mencolok ya teman-teman ya, yaitu yang berwarna merah. Kenapa? Biasanya kalau yang berwarna merah, ikan tuh lebih suka gitu. Kalau dia bergerak aktif, warnanya merah, itu biasanya ikan lebih suka karena warnanya lebih mencolok. Dan ikan lebih mudah untuk menangkap. Nah, mungkin bedanya di situ teman-teman. Jadi ya tergantung dari sudut pandang siapa nih lebih bagus yang mana. Kalau mereka sukanya yang warnanya lebih berkamuflase sama lingkungan, bisa merah, bisa keputihan. Tapi kalau secara umum kan jarang ya namanya perairan itu berwarna kayak gini ya. Kalau secara umum kan bening, otomatis kalau secara umum mereka lebih suka yang berwarna bening gitu ya. Kalau secara umum ya. Tapi kalau kita lihat ya gitu ya teman-teman, tergantung dari sudut pandang mana. Oke, gitu kira-kira pembahasan tentang kenapa warna Daphnia bisa macam-macam gitu. Silahkan cek aja di konten saya. Nanti insya Allah saya cari dulu kontennya, nanti saya share di bawah ya, di link, atau saya taruh di link deskripsi. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.